Iya, pikiran tentang stabilitas, pikiran tentang pemerintahan harus stabil, aman, nyaman, mengganggu ketertib, mengganggu rasa kepentingan umum. Saya kira ini pikiran-pikiran yang baik, tetapi harus dijelaskan, harus dipahami secara benar. Begini, tidak selamanya kalau pemerintah itu jatuh di tengah jalan atau seorang menteri diganti, lalu itu menjadi sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Kalau kita lihat bahwa bagaimana Jepang tiap tahun PM-nya ganti-ganti, toh negara itu jalan-jalan saja. Yang kita mau katakan bahwa pergantian apapun selama itu berdasarkan konstitusi, berdasarkan kesepakatan masyarakatnya, ya mungkin ada korban, tetapi bahwa itu nanti kemudian mengganggu, mengorbankan begitu ya ini konsep-konsep pikiran-pikiran yang perlu dijelaskan secara jernih. Menurut kita sih kalau seseorang bersalah, mau presiden, mau wakil, mau siapa menteri, ya harus ada sanksinya. Tapi kalau sampai betul-betul wakil presiden dimaksudkan, apakah ini juga akan menggoncang kedudukan presidennya? Karena mereka kan satu paket. Iya, jadi ya banyak pikiran, banyak pendapat ahli hukum mengatakan bahwa ya presiden dan wakil presiden ya udah, kalau pak presnya dimaskukan, kan dia dimasuk pada posisi ketika itu dia sebagai dia bersalah ketika dia menjadi gubernur BI, gitu. Sekarang dia diberhentikan sebagai wakil presiden. Lalu apa konsekuensinya? Pikiran yang lain mengatakan bahwa kalau wakil presiden ini dimaskukan, maka ya presiden juga ikut karena rakyat memilih paket. Tapi ada juga mengatakan tidak perlu. Jadi wapres aja, jadi presiden tinggal entah mau angkat wakil sendiri lewat MPR atau bagaimana. Tapi kita harus mengatakan bahwa selama itu dilakukan oleh proses hukum, tidak perlu takut. Proses hukum ya Bang? Ya, tapi tadi kita juga sempat mendorong sebaiknya diambil alih oleh DPR. Berarti kan jatuhnya ke politik lagi. Dan tadi penelpon juga mengatakan sudah capai kalau melihat harus dikembalikan ke proses politik. Karena ini ada bargaining partai-partai juga nanti jadinya. Jadi kalau sebuah proses, ya, katakan DPR akan ambil ini, maka ujung-ujungnya kita katakan ujungnya adalah nanti pemaskulan. Ini kan hak final dari hak politik ada di DPR bahwa menjatuhkan atau mengganti seorang presiden, ya itu hak final, hak politik. Setelah itu terjadi selesai, maka masuklah proses hukum, kan gitu. Proses hukum ya siapa presiden berikutnya. Berarti kita akan mengulang suatu pola yang sama atau sudah ketok palu dari partai dulu mengambil opsi itu dong? Ya, jadi begini, kita harus apa? Kita harus mengatakan bahwa coba lihat, kalau ketakutan bahwa sebuah pemerintahan harus stabil, kita lihat bahwa kestabilan Pak Harto itu 30 tahun. Kemudian kan jatuh, nggak stabil. Kestabilan Soekarno itu berapa tahun? Ya, jadi kestabilan itu kalau tidak dikelola dengan baik, maka akhirnya adalah ketidakstabilan. Bang Loren, maksud saya jika kita harus menunggu sesudah pemaksulan baru ada proses hukum lagi, berarti mirip dengan ketika sudah ketok palu diserahkan kepada Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, tapi itu hasilnya juga sekarang masih mengambang. Loh, sesudah pemaksulan, katakan presiden DPR biasa bilang, Pak Pres, beliau kami tidak percaya lagi. Bentuk dari keputusan itu, kami menyatakan mosi tidak percaya, kan gitu. Itu bentuknya. Karena itu maka ada konsekuensi hukumnya bahwa ketika seorang wakil presiden tidak dipercaya lagi, maka dia harus minggir. Tapi seperti pemaksulan juga akan alot ya. Kita melihat Demokrat ini kan memegang majority di duduk yang di kursi DPR. Alot karena ya bahkan mungkin tidak terpenuhi karena ya partai-partai politik yang tergabung dalam Setgab itu mengatakan kami walaupun sekarang berbeda, kami tetap komitmen bahwa komitmen kami adalah pemerintahan ini harus kita jaga, kita pelihara sampai 2014. Itu kalau sepakat. Katakan kalau mereka pecah artinya kita lihat bahwa yang tidak pecah itu apa? Demokrat, PAN, PKB. Ini ya kalau yang lain semua kompak ya dia cuma kalah dikit. Tapi kita tahu bahwa politik kan proses deal, proses negosiasi ya. Jadi rumit memang, rumit. Tetapi
ini harus, kalau andai kata hukum, proses hukum, ya seperti sekarang ini KPK tidak ada kemajuan, tetapi jadi harus ada keputusan. Keputusan itu harus jelas. Kalau keputusan hukum tidak, maka keputusan politik ini agenda yang terus hidup. Jadi dia akan nanti Jadi dibuka ketika lagi. menyatakan belum ditemukan cukup bukti, ini belum suatu keputusan final ya dari KPK ya? Ya, ini kan baru pernyataan-pernyataan, tapi tidak ketok palu kan gitu. Ketok palu bahwa ini tidak cukup bukti, vonis. Selama ini kan belum ada vonis. KPK cuma omong di DPR, penjelasan pers, belum cukup bukti, kami sedang mencari. Ini kan belum vonis. Vonis itu harus katakan bahwa Senturi ternyata tidak ada bukti terjadi korupsi. Udah selesai. Ya, baik Bang. Yeah. Loren, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi ini kita untuk mengingatkan kembali bahwa masih ada satu kasus besar yang belum terselesaikan. Dan kita tunggu November nanti bagaimana hasil dari audit forensik BPK. Pemirsa, demikian pembahasan kita pagi ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dalam saluran telepon dan juga mengirimkan pesan singkat. Semuanya bisa Anda baca kembali di www.mediaindonesia.com. Baik pemirsa, saya Cheryl Tansil dan juga tadi ada Bang Loren Stato. Undur diri, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.